Jakarta akan menyaparkan kita di Yogyakarta. Sudah ada Norma Novika. Selamat pagi Vika, apa kabar? Ya baik, selamat pagi Laras, Akbar dan juga saudara. Peluang kerja di luar negeri terbuka lebar bagi para pekerja migran Indonesia. Setidaknya beberapa negara seperti Jerman, Korea Selatan dan juga Jepang yang memerlukan pekerja Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki undang-undang perlindungan warga negara asing yang baik dan juga standar gaji yang tinggi, sehingga ini menjamin kesejahteraan dan juga keselamatan pekerja migran Indonesia di sana dan juga ketika kembali ke Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh calon pekerja migran Indonesia di Jepang, Mutiara Prita, dan juga mantan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan, Hartono, berikut ini. Karena saya sendiri juga punya minat ke luar negeri. Terus kalau di Jepang itu, kalau di Indonesia itu, kalau pengen gaji besar harus ada gelar, misalnya itu sarjana S1 sampai S3. Tapi kalau di Jepang itu nggak perlu pakai kuliah segala macam, cukup dengan ijazah SMA juga bisa. Minat kerja saya sendiri di sektor pertanian karena saya memang kalau di kampung saya udah biasa ke ladang. Jadi kalau di Jepang tuh salah satu motivasi saya karena gaji pertanian di Jepang lumayan besar, makanya saya ingin ambil job pertanian di Jepang. Ya, saya sebagai mantan pekerja migran di Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri, khususnya di Korea Selatan. Selama 6 tahun di sektor formal merasakan hal yang bermanfaat bagi diri saya dan keluarga saya, di mana dengan lingkungan kerja yang nyaman dan penghasilan yang cukup menjanjikan di Korea, kini saya kembali ke Indonesia bisa membuka usaha dengan modal yang saya peroleh saat bekerja di luar negeri dengan usaha kuliner dan lain-lain. Gambar pada pekerja migran Indonesia adalah pekerja low skill yang tidak melalui jalur prosedural. Dan untuk mengatasi hal ini tentunya diperlukan pekerja formal dan terampil agar mampu menaikkan level ataupun level pekerja dan juga nilai tawar mereka di negara tujuan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pengelola Lembaga Pendamping PMI atau Pekerja Migran Indonesia, Pak Muhammad Roshidi, yang akrab disapa Pak Didi. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi. Ya, Pak Didi, skill utama apa sih yang harus dimiliki oleh para pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri begitu? Oke, yang pertama dan utama adalah kemampuan bahasa asing. Ya, karena itu bagian dari perlindungan juga. Perlindungan mereka terhadap hak mereka sekaligus juga mempermudah mereka dalam bekerja di sana. Ya, lantas kemudian seberapa besar juga skill pekerja ini mampu menaikkan nilai mereka dan juga level pekerja mereka di negara tujuan begitu? Oke, sebenarnya sangat signifikan ya, terutama negara-negara Jepang, Korea yang saat ini sudah memasuki usia tua, itu banyak kekurangan tenaga produktif sehingga perlu dari tenaga kerja dari Indonesia untuk meningkatkan kemampuan skillnya, baik itu hard skill maupun soft skill serta kemampuan bahasa. Oke, apa saja kemudian diajarkan oleh lembaga pendamping PMI ini kepada para calon pekerja migran ini, Pak? Yang pertama tentunya kemampuan bahasa ya. Kemampuan bahasa itu menjadi syarat mutlak untuk bisa bekerja, baik itu karena persyaratan maupun juga nanti dalam mempermudah. Karena memang tujuan kita melatih ini adalah menjadikan bekerja di Korea maupun Jepang menjadi mudah dan murah. Nah, tentunya dibutuhkan keterampilan yang baik dalam komunikasi, serta kalau dukungan di lembaga kita adalah kita selain pelatihan bahasa itu dari tenaga akademis, baik dari kampus UGM maupun juga dari calon alumni yang sudah bekerja di sana. Sehingga mereka bisa memberikan budaya kerja, etos kerja, sehingga mereka punya gambaran bagaimana mereka bekerja dengan baik di negara tersebut. Seberapa besar begitu animo PMI formal untuk bekerja ke luar negeri, Pak, sejauh ini? Oke, saat ini cukup besar ya, karena kuota saat ini untuk Korea aja sudah di atas 16.000. Kemudian Jepang itu tahun ini 2024 sampai 2029 itu membutuhkan 820.000 tenaga kerja asing yang bisa masuk ke negara mereka. Jadi ini sebenarnya peluang besar buat kita yang bonus demografi ini untuk bisa meningkatkan skill, kemampuan untuk bisa bekerja di negara-negara tersebut.
Sektor apa saja yang kemudian paling diminati oleh para PMI ini dan apa yang paling dibutuhkan oleh negara-negara yang membutuhkan para pekerja migran ini? Khususnya di manufacturing, di pabrik itu, kemudian ada pertanian, pengolahan makanan, kemudian di industri-industri kecil gitu ya, karena mereka memang butuh banyak tenaga kerja di sektor-sektor itu, termasuk kesehatan gitu ya. Kenapa sih Pak kemudian para PMI ini punya minat yang cukup tinggi begitu ya untuk bekerja di luar negeri? Ya tentunya gaji ya, karena standar gaji kita itu dengan Korea mungkin 1 bulan gaji Indonesia sama dengan satu tahunnya di Indonesia gitu, gambarannya seperti itu. Karena paling tidak kalau Korea saat ini basicnya itu sekitar 23 juta per bulan, itu belum termasuk lembur dan sebagainya. Kalau bisa lembur dan sebagainya itu bisa sampai 30-40 bahkan sampai 50 juta per bulan. Saat melakukan pelatihan di sini biasanya berapa lama begitu Pak? Kita ada diklat intensif. Kalau intensif itu boarding gitu ya, mereka ada asrama, kita ada 6 asrama, itu 2 sampai 2,5 bulan. Kalau yang reguler itu sekitar 4 sampai 5 bulan pendidikannya. Kalau bekerja di negara asing tadi seperti di Jerman, Jepang dan juga Korea Selatan itu rata-rata berapa lama begitu kontraknya Pak? Kontrak rata-rata di 5 tahun dan bisa diperpanjang. Kalau yang Korea itu ada re-entry tambah 5 tahun kedua, kemudian bisa pindah menjadi visa kerja atau skill itu selama perusahaan membutuhkan masih tetap. Kalau Jepang juga sama. Itu SSW, kalau kita bilang kerja ke Jepang itu SSW itu 5 tahun pertama, SSW pertama, kemudian bisa lanjut SSW kedua, itu bisa permanent resident. Jadi bisa bekerja terus selama perusahaan masih membutuhkan. Gitu. Terima kasih Pak Didi. Ya, saudara, tentunya peluang kerja formal di luar negeri cukup tinggi. Namun demikian para calon pekerja migran dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan juga melakukan penempatan kerja sesuai prosedur untuk meningkatkan perlindungan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Kembali ke Anda Laras dan juga Akbar di Jakarta. Ya, jadi memang peluang kerja di luar negeri ini cukup tinggi juga ya, apalagi sektor formal ya. Betul. Norma, terima kasih, selamat bertugas kembali.